Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa bisrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz yang kami hormati segenap kepengurusan takmir Masjid At-Taubah dan yang dimuliakan oleh Allah, para jamaah sholat subuh. Syukur alhamdulillah kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah dalam menjalankan sholat subuh, karena termasuk sholat yang istimewa itu adalah sholat subuh. Mudah-mudahan kita selalu diberi oleh Allah yaitu hidayah dan kekuatan dan maunah sehingga kita bisa tetap melaksanakan, menjalankan syariat Islam, yaitu lebih-lebih terkait dengan sholat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum pembacaan ngaji, mari kita hadiah Fatihah kepada orang tua kita yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dan diberi oleh Allah yaitu kesehatan dan rezekinya dicukupi oleh Allah, dan yang telah meninggal mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan maghfirah dan ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah, berkumpul dengan para sholihin, berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita awali dengan pembacaan surat Al-Fatihah yang kita hadiahkan kepada keluarga kita dengan barokahnya Fatihah. Mudah-mudahan segala kehidupan menjadi berkah, apa yang dihajatkan keluarga kita dijabahi oleh Allah. Ala hadinah wa ala kulli nabiyin sholihah wa ala nawasali sholih. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alifur rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bijami'i ulumihi bid-dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma wadhaiful arkani salasa, yaitu beberapa pekerjaan atau dari rukun sholat itu ada 3. Wa amma wadhaifu, adapun beberapa pekerjaan rukun itu ada 3. Ini kita membahas yaitu rahasia daripada sholat dan sesuatu yang penting di dalam sholat. Memang untuk saat ini ngaji kita tidak urut ya, jadi langsung kita bahas satu materi. Yang mudah-mudahan nanti sampai urut lah. Awwaluha an yukhaffifa ruku' was sujud fala tazidu fi tasbihati ala salasa. Yang pertama yaitu an yukhaffifa ruku'a was sujud,
meringankan atau mempercepat di dalam masalah rukuk dan sujud. Bukti bahwasanya makhluk itu menjadi mulia adalah menjadi hamba. Bukti bahwasanya makhluk menjadi mulia itu adalah menghambakan diri. Ketika tanda daripada kemuliaan itu adalah malah di tempat orang itu bisa sujud. Kita tahu bahwasanya para ulama menjelaskan terkait dengan kemuliaan manusia atau kemuliaannya Nabi Adam dengan iblis. Ya, menurut akal kalau iblis itu adalah hebat, mulia, sama-sama makhluk. Kalau Nabi Adam itu dari tanah, kalau jin itu atau iblis itu dari api. Tapi sama Allah itu disuruh untuk sujud. Karena tidak mau, sehingga tidak diberikan kemuliaan. Tidak diberikan kemuliaan. Bahkan Allah memberikan kemuliaan kepada manusia. Yaitu karena apa? Di sana menjadi hamba. Bukti daripada hamba itu adalah mau bersyukur. Meskipun di dalam tafsir ada yang mengatakan sujud untuk kepada Nabi Adam itu sebenarnya adalah bentuk daripada penghormatan pada waktu itu yang modelnya ya sujud. Tapi bukan sujud termasuk daripada sujud kepada Allah. Nah, ayo khafifar ruku' awas sujud fala yazidu fi tasbihati ala salasa. Jadi kalau dengan sholat nggak boleh lama-lama, tidak melebihi dari 3 tasbih. Dilamakan kayak seperti apa yang kemarin iblis itu datang ke masjidnya Kiai Bakreswa itu kan, jadi dia duluan. Kemudian kalau sujud itu kok lama. Nah kalau orang yang tidak mengerti dikira sujud yang lama itu termasuk orang yang paling hebat. Ini kita membahasnya adalah ketika dalam keadaan biasa, sholat yang biasa. Karena ada sujud di situ tempat meminta melebihi daripada 3. Seperti hanya sujud ketika dalam ini sholat hajat. Tapi ulama itu mengijazahkan sholat 4 rakaat, kemudian di akhirnya itu sujud terus meminta kepada Allah. Tapi memintanya itu tidak diperkenankan kalau memakai bahasa Indonesia karena apa? Belum ada sholat, belum ada salam, masih di dalam rukuk sholat. Tapi ada sebagian sholat hajat itu 4 rakaat, 2 rakaat kemudian salam baru sujud. Nah sujud ini membaca tasbih, kemudian membaca sholawat, membaca Rabbana atina fid dunya hasanah itu 10 baru berdoa. Nah di situ kan tempat sujud. Maksud di sini adalah ayo khaffifa ruku'a was sujud, itu adalah dalam keadaan sholat. Artinya ketika sudah mencapai 3 tasbih, berarti itu sudah dikatakan satu kesunahannya didapat, dan ketumakninahan itu juga didapat.
Wasaniyatu fil makmum, yang kedua bagi makmum yang bagi Allah yusabiqul imam fi ruku' was sujud. Kalau bagi makmum sebaiknya Allah yusabiqul imam, tidak mendahului imam, balapan kalau imam. Saking semangatnya balapan sama imam. Artinya ya kalau satu kali tidak jadi masalah. Tapi yang biasanya yang sering salah itu ketika pas sujud, kadung mendahului imam pas sujud ini. Mana imamnya dia? Tidak tahu. Akhirnya apa? Dia berdiri dulu. Ya. Lah ketika jangan berdiri, ya, terus sampean balikkan, dikembalikan, plek, kira-kira nambah rukun atau tidak? Nambah rukun. Berarti kalau sudah kadung diangkat begini, ya bertahan. Kalau ditempelkan lagi, plek, berarti sujudnya ada berapa? Ada tiga jadi. Berarti menambahkan rukun. Kalau menambahkan rukun berarti bikin syariat lagi ya. Syariat itu Allah sampai sujud itu maklum ruani setiap satu rakaat kok ditambahkan nambahin rukun fi'li. Nah, menurut penambahan rukun yang tidak disyariatkan itu berarti batal. Soalnya saya pernah kadang lihat itu kalau sudah kok lama habis itu keangkat atau karena terkejut. Ya, biasanya yang adik-adik ini, ya, didudul temennya, gitu kan ya. Akhirnya berdiri. Ya ini jangan dikembalikan. Kalau dikembalikan, klub, berarti nambah sujud, berarti nambah rukun, batal sholatnya. Berarti ya diangkat, ketika diangkat sudah berhenti di situ, bertahan tanpa menambahkan atau tidak dikembali. Bal yata'akharu, bahkan caranya itu diakhirkan. Jadi caranya itu diakhirkan itu fala yahwiya lisujud illa idza wasala jabhatal iman ilal ardi. Menjadi makmum itu ternyata juga enggak harus ikut-ikut bawah istilahnya. Terus Pak Melo ikut-ikut pokoknya. Ternyata menurutnya Imam Ghazali, makmum itu sebenarnya ketika ruku ataupun sujud itu ketika imam itu sudah nyampe, atau ketika makmum itu imam itu sudah nyampe jabhah, itu berarti apa? Keningnya itu sudah nyampe, peluk, itu baru disusul. Fala yahwiyah, maka janganlah turun lis sujud untuk mengikuti sujud illa idza wasolta, kecuali ketika engkau nyampe, kecuali ketika nyampe opo jabhatul imami ilal ardi, keningnya apa? Imam sampai ke lantai. Tapi kalau nggak diikuti, takutnya nanti nggak dapat kita juga. Orang imamnya itu nggak cepet ya. Fala yahbiya liruku hatta yastawil imam rafi'an. Dan juga tidaklah engkau itu ikut turun liruku'i, karena untuk ruku hatta yastawil imam ila ruku ila rafi'an. Jadi sampai imam itu melurusi di dalam posisinya ruku. Ya, baru ruku terus baca tasbih. Gitu. Nah, artinya ada sebagian kekeliruan yang telah kita laksanakan menurut syariat yang tepat, tapi tidak sampai membatalkan. Di sini adalah bahasan itu ayam bagia, sebaiknya.
Tapi ketika dilanggar ya tidak sampai ketika menjadi batal. Kecuali yang tadi itu sudah kadung diangkat terus dikembalikan. Ketika menjadi imam sebenarnya yang tepat itu ketika Allahu Akbar setelah membaca Fatihah itu sebenarnya satu kesunahan membaca ta'awudz. Iftitah ada dua versi ya, ada yang memakai kafir, ada yang ya kemudian membaca apa ta'awudz. Kemudian setelah membaca ta'awudz membaca bismillah Fatihah. Dan ada kesunahan imam sama makmum itu membaca amin barang siapa yang menemukan membaca imam bersertaan makmum atau makmum bersertaan imam, maka ketika membaca amin bersama-sama kawaladat seperti orang itu dilahirkan kembali. Jadi ini yang berarti dosanya jenengan bersamaan imam itu diambil. Lah kemudian memberikan ruang waktu untuk membaca Fatihah. Ya mungkin kalau yang tidak tahu ya itu kok lama ya, Pak Imam lama atau lupa. Ya, padahal itu ada kesunahan untuk memberikan ruang waktu membaca Fatihah bagi makmum. Ya nggak boleh lama-lama juga. Ini mengikuti yang lama ya. Sekarang standarnya memberikan lama. Wasali satu yang ke. Jadi sujud. Nah terkait sujud ini. Sujud itu biasanya apa ya? Ada yang tepat, ada yang tidak. Kalau yang biasanya yang dulu itu ada itu ya. Nah, itu biasanya terlalu begini, ya jabahnya ini keningnya ini tidak dapat karena apa? Dia menempel kainnya kurang tepat kainnya. Tidak menempel pada kemudian wasali satu alla yazidu fi du'a'i tasyahhud ilal maqadir tasyahhud. Yang ketiga, tidaklah si musolli atau orang yang sholat menambahkan di dalam doa tasyahhud ala muqaddari tasyahhud, yaitu doa yang hadara minat tatwil, ditakutkan terlalu panjang ya, ditakutkan dengan kan biasanya ada tasyahud itu ditambahkan ya, tasyahud awal ada tasyahud akhir, sudah kadung hafal doa banyak ditambahkan di sana. Hadaron dikhawatirkan atau hadaron ngedoi krono ngedoi ditakwil untuk memperpanjang-panjangkan di dalam doa tasyahud. Wala yakhassu nafsahu bidu'a, dan janganlah menentukan dengan doa bal ya'ti bisighati jami'iyahul Allahumma fir lana, bahkan diucapkan Allahumma fir lana tasyahud awal. Artinya di tasyahud, ketika di tasyahud akhir itu kan ada kesunahan untuk membaca doa. Berarti Allahumma inni a'udzubika min adzabin nari wa min adzabin wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu
doa setelah tasyahud tidak diperkenankan panjang-panjang, tidak diperkenankan panjang-panjang. Jadi takutnya hadal takbir biasa dengan yang biasa saja. Kan ada yang sampai panjang-panjang, mungkin karena dalam keadaan sholat sendiri mungkin ya, jadi panjang. Nah, doa itu ada sebagian riwayat bahwasanya ketika ada anak kecil, kemudian dia waktu salam, terus ditanyain sama abahnya, kamu sudah doa untuk memintakan perlindungan pada dirimu terkait dengan keselamatan di alam kubur dan fitnah dan juga fitnahnya Dajjal itu apa belum? Belum, malah disuruh mulai lagi sholat. Ya sudah kamu sholat lagi. Artinya di situ letak penting di dalam berdoa setelahnya tasyahud. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Dan ditambahkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allah, tetapkanlah hatiku yang berbolak-balik ini, kadang seken, kadang tidak, kadang semangat, kadang tidak. Tetapkanlah. Baliak ibisiqatil jami'i fayaqulu Allahumma firana, ya Allah ampunilah aku. Nah, ini kalau menurut Imam Ghazali sudah cukup. Bil alamina innaka hamidum majid. Allahumma fir lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam ini kalau sholat biasa itu enggak ada kesunahan atau untuk melengkapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak ada kesunahan untuk menyempurnakan. Beda dengan sholat jenazah. Kalau sholat jenazah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam niat salam ini niatkan di dalam hati. Salam makhluk Allah yang sebelah kanan, salam makhluk Allah yang sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makhluk itu Allah ya, ada yang di samping saya ini dan yang kelihatan. Berarti kalau jamaahnya itu kayak sholat id, dia niatkan salam, jadi memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan keselamatan kepada kalian semua. Yang sana juga itu dalam hatinya, ambilnya tempuh. Itu kata cara salamnya. Wa amma wadha'ifu tahlil bisalasa. Awaluha ayyamnya bitaslimataini assalamu ala qaumi wal malaikah. Oh ini ternyata di sini. Yang pertama ketika pekerjaan yang melepaskan diri dari sholat, apa kesunahannya? Awaluha ayyamnya, yang pertama adalah niat ayyamnya, niat sapa wong bitaslimatani dengan dua salam tersebut, assalamu untuk salam ala qaumi wal malaikah. Niatkan di dalam hati ketika salam dua salam dalam sholat itu, niatkan dalam hati itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala qaumi, ya kaum kepada teman-temannya yang di sampingnya. Apakah bisa kepada kaum-kaum yang di sana yang muslim enggak? Ya, di situ tergantung niat jenengan. Saya juga pernah kata Assalamualaikum. Ya ada, ya sudah penduduk yang ada di sampingnya ngumpul dan seterusnya yang muslim, apa salahnya? Juga tidak ada salahnya juga, ya. Salam itu yang wajib cuma satu, dan juga tidak ada kesunahan, tidak merupakan kewajiban ketika menoleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dalam hatinya diniatkan untuk salam. Tapi nolehnya ini merupakan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wasaniyatu ayyusbita akibas salam siaman idza kana khalfahu niswa. Ayyusbita netepaken akibas salami setelahnya salam siaman, apalagi idza kana khalfahu niswa. Apalagi kalau di belakangnya itu adalah perempuan. Fala yaqumu hatta yang soriba, maka janganlah engkau itu bergegas pergi hatta yang soriba sampai perempuan yang di belakangnya itu selesai. Artinya apa ya? Kalau memang dulu itu percampuran antara laki-laki dan perempuan itu memang diperhatikan banget. Kalau kita ya sudah tetangga tidak apa-apa. Wasaniyatu jadi ayyusbita akibas salam siaman idza kana khalfahu niswa. Artinya salamnya itu apa isinya? Yusbita ditetapkan setelahnya salam. Ayusbita yang terletak sapa musoli akibas salam siaman idza kana khalfahu fala yakum ayusbita. Ketika setelah salam ternyata jamaah yang di belakang itu perempuan, ya sebaiknya ya jangan langsung bergegas pergi. Wasalisatu idza salima ayam bagi fayam bagi ayat bala biwajhi ala nasi. Yang terakhir, ketika si musolli itu salam, sebaiknya menghadap kepada wajahnya ala nasi, kepada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa maksudnya? Berarti memantapkan menghadap. Kalau menghadap kan berarti kan cukup. Sebenarnya apa salah? Ya tidak ada salah. Tapi sudah mempraktekkan ayat bala wajhan nasi. Sebaiknya ketika salam itu menghadapkan kepada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noleh. Ya, ketika pas waktu di raudhah, ketika sampai assalamualaikum warahmatullahi, langsung disuruh cepat suruh keluar. Sehingga karena noleh itu bukan termasuk rukun daripada sholat, ya sudah nggak usah noleh. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Yang keduanya itu semua assalamualaikum warahmatullahi. Berhenti sejenak, kemudian sholat lagi. Terus begitu kalau tata caranya dulu. Jadi sampai bisa sholat berulang-ulang. Pak, kemarin itu saya praktekkan di Lombok. Itu jamaah-jamaah yang lainnya setelah sholat langsung dijamin suruh keluar, gantian sudah cepetan. Karena termasuk pinginnya lama, akhirnya tidak pakai salam. Makanya saya dapat 4 kali 5 kali terus puas aku. Jadi tahu kalau mana kesunahan. Ada beberapa istilahnya salah dalam waktu sholat, seperti halnya terkait dengan sujud. Tidak ada kesunahan. Dulu pas waktu 2012 itu masih banyak itu. Tapi lama-lama sudah hilang. Tidak ada kesunahan seseorang itu sujud tanpa ada sebab. Tanpa ada sebab. Sujud sahwi karena lupa. Sujud syukur karena sudah mendapatkan kenikmatan. Biasanya kalau dulu habis sholat, ya berdoa, setelah itu sujud terus kemudian meninggal. Tidak ada kesunahan sebab di situ ada sujud. Jadi di sana layang bagi, tidak baik. Tidak ada kesunahan ketika seseorang itu sujud tanpa adanya sebab sujud.
Apa maksudnya? Karena sujud itu bagian daripada apa? Ibadah. Dan mungkin mungkin itu saja ya. Itu saja ya. Nanti akan dilanjutkan lagi. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan beberapa tata cara sholat yang telah kita laksanakan. Kita koreksi, mari kita koreksi, kita samakan biar tepat. termasuk istilahnya kalau kita bahas imam ya, kita bahas imam. Bukannya imam saja. Di awal itu dijelaskan bahaya. Akhirnya kita membahas, katanya Imam Ghazali itu, setelah kita itu mengoreksi tata caranya secara zahir, ayo kita melaksanakan koreksi secara batiniah kita ikut apa enggak sholat, katanya Imam Ghazali. Termasuk bagi bahaya bagi orang yang ahli fikih ketika sholat, yaitu sholatnya hanya memikirkan keadaan bab terkait fikihnya saja. Kemudian yang satunya, bahaya bagi orang yang bagus bacaannya, ya bagus bacanya atau ahli qiraah, pasti dia akan ketika sholat itu memikirkan bacaannya, bukan memikirkan ini loh sholat. Bahaya bagi orang yang tajir. Orang yang tajir itu adalah orang yang sholat, orang yang pedagang. Pasti dia akan memikirkan di dalam masalah perdagangan. Nah, berarti sama, baik orang yang ahli fikih, orang yang ahli qiraah, orang yang ahli dagang, posisinya kan sama ini. Karena apa? Pekerjaan. Artinya bagaimana? Ya sholat itu ya caranya khusyuk kita ya. Harus apa? Masuk di dalam ka'annaka tarahu fa illam yaraka. Jadi Pak, bahasa ihsan istilahnya. Bahasa ihsan. Kadang kan ya memang sulit. Orang yang sholat itu ya sulit. Tidak imam saja ataupun makmum sama posisinya sama. Ketika bahkan istilahnya kakaknya Imam Ghazali yang mengarang kitab Ihya Ulumuddin, adiknya namanya Ahmad, Syekh Ahmad. Dia itu sudah istilahnya sudah dikasihkan kelebihan sama Allah, sudah kebuka hatinya. Ini bukan masalah indigo ya, bukan masalah indigo, bukan. Jadi ada beberapa ulama, ada beberapa kiai, ada beberapa makhluknya Allah itu sudah bisa dikasih kelebihan, istilahnya kalau bahasanya kita itu adalah bukan karomah. Futuh, kebuka hatinya sehingga dimensinya itu sudah jauh. Oke lah kalau kita tarik ke atas lagi. Kita kan sudah tahu ini ada Nabi Khidir sama ada Nabi Musa di dalam suratul Kahfi. Ini wakil ada yang namanya Nabi Khidir itu bukan Nabi karena tidak termasuk daripada 25 Nabi yang wajib. Ada Khidir itu bagian daripada Nabi apa enggak? Ada versi. Tapi yang masyhur itu adalah Khidir itu adalah seorang Nabi. Loh, Nabiullah Khidir ini kan pada waktu itu
digurui atau Nabi Musa itu berguru kepada Nabi Khidir. Pada waktu itu kan, Musa, siapa ditanyain? Musa siapa? Ditanyain oleh kaumnya. Musa, Nabi Musa, di antara orang yang alim atau orang yang lebih tahu itu dari sampai itu siapa? Kayaknya ya nggak ada, kayak saya aja. Istilahnya kayak ahli dokter, nggak ada salahnya. Tapi sama Allah itu ditegur. Loh, kok enak kamu? Seharusnya kamu itu mengatakan wallahu a'lam bis-shawab. Hanya Allah yang lebih benar atau yang mengetahui. Tapi lupa, ada nggak orang yang lebih tahu dari engkau terkait ini? Ibaratnya dokter ya. Ada nggak ahli dokter COVID terkait permasalahan COVID? Ya ahli dokter mengatakan sepengetahuannya dia, sebatas dia, tapi tidak salah kan ya. Tapi sama, seperti hanya Nabi Musa ketika ditanyain, ada nggak yang lebih? Ya ada. Akhirnya, Nabi Musa, kenapa kamu? Seharusnya kamu mengatakan, saya kan lebih tahu. Oh iya, ya sudah sekarang kamu berguru kepada Nabi Khidir. Dan Nabi Khidir ini kan perjalanannya itu kan sudah melampaui dimensi kan. Kalau kita itu ya, kalau di masa-masa kita ini adalah dimensinya ya karomah ya. Nah di sini Kiai Ahmad ini ketika sholat jamaah sama Imam Ghazali, kakaknya, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata dapat setengah. Imam Ghazali yang menjadi imam itu berubah menjadi berlumuran darah. Dan adiknya yang di belakang itu kok berlumuran darah. Langsung mufarokoh. Mufarokoh itu berpisah, saya niat tidak menjadi makmum. Lah niat tidak menjadi makmum itu juga tidak diperkenankan mengikuti orang yang tidak diikuti makmum. Kalau dia mengikuti pekerjaan yang dia tidak makmum, maka batal sholatnya. Artinya apa? Ada unsur sholatnya itu dengan main-main. Satu. Yang kedua tadi, Kiai Ahmad ini, Syekh Ahmad ini, dia sudah dibuka sama Allah kasar, hatinya sudah dibuka seperti halnya Nabiullah Khidir. Dia sudah masuk di dimensi, tapi memang hidupnya seperti hanya kita. Tapi orang-orang yang semacam itu ada prosesnya. Nah dia bisa melihat. Nah berarti kalau kita, makanya tadi saya buka, bahaya bagi orang yang ahli Quran ketika dia menjadi imam. Pasti bahaya adalah dia akan sibuk di dalam masalah tahsinul Quran. Tahsinul Quran itu ya mengenak-enakkan membaca Al-Quran. Pada sholat itu bukan itu. Bukan itu. Sudah jelas ya. Kalau begitu, yang lainnya berarti tidak ada kesempatan berarti. Kalau itu menjadi standarnya di dalam sholat. Baik itu juga orang yang bahaya bagi orang yang ahli fikih, dia akan sibuk di dalam hatinya ketika membahas di dalam ahli permasalahan fikih. Aku tadi itu pas enggak ya hukum. Aku tadi itu pas enggak wudhunya. Nah, sehingga yaitu berarti gimana? Ya ayo kita tata paling tidak itu kekhusyuan keantengan. Artinya kemudian kalau kita itu masuk ke ihsan aja lebih enak. Ihsan itu bahwasanya engkau itu menghadap kepada Allah, diawasi oleh Allah, seolah-olah engkau itu melihatnya ketika engkau itu tidak, seolah-olah engkau melihat, seolah-olah ya, berarti seperti bukan melihat. Atau kalau engkau pun tidak bisa, fa innahu yaraka, engkau itu diawasi oleh engkau, fa innahu yaraka, bahwasanya Allah itu melihat engkau, berarti ya khusyuan. Tapi antennya ini tidak sampai kemana-mana.
ini adalah bahasan bukan membahas secara sudah syariatnya tidak. Berarti kita sudah meningkatkan kepada pembahasan tasawuf, itulah di dunia tasawuf. Jadi tidak melihat setelah kita melihat secara barunya bagaimana. Nah, itu mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan. Nggak ada ya? Kalau tidak ada, kita tutup dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, dan segala hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, dijabahi oleh amri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbi la tusyriku bi syai'in. Allahumma inna atawajjika wa inna bika rabbi ayyarhamana rabbi ayyarhamana rabbi ayyarhamana rabbi ayyarhamahu rabbi ayyarhamahu rabbi ayyarhamuma rahmatan dunya bi rahmatika min syirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.